Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Gala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'in dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Qala, berkata Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kepada siapa berkata? Kepada dua temannya yang berada di penjara bersamanya. Apa yang dikatakan? Nabi Yusuf memberitahukan kepada mereka berdua bahwa ia mengerti, memahami dan mengetahui tentang tafsir ar-ru'ya, mimpi. Bisa mengartikan mimpi. Lalu mimpi apa yang ditafsirkan? Tentunya mimpi yang telah mereka ceritakan kepada Nabi Allah Yusuf, di mana yang satu mengatakan aku melihat sarinya khamar atau memeras khamar, yang satu melihat ada burung memakan makanan yang ada di atas kepalanya, ya, di keranjang yang ada di atas kepalanya. Lah apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepadanya? Yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepadanya yaitu la ya'tikuma ta'amun, tidak datang kepada kalian berdua makanan turzaqanihi, yang kalian diberi rizki oleh Allah makanan tersebut, illa nabba'tukuma, kecuali aku ceritakan kepada kalian berdua bitakwilih, dengan takwilnya. Maksudnya Nabi Yusuf akan menyampaikan kepada mereka makanan yang akan datang kepada mereka beserta sifat-sifatnya
makanan itu mentah atau matang, enak atau tidak, sebelum makanan itu sampai ke mereka, sebelum makanan itu datang ke mereka. Ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwasanya makanan yang mereka lihat dalam mimpi. Ada lagi yang mengatakan enggak, makanan dalam kehidupan nyatanya. Artinya Pak Nabi Yusuf bisa menyampaikan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka makanan yang belum datang ke mereka, sifatnya, enaknya, macamnya, sebelum makanan itu sampai ke mereka. Nah, dikatakan di situ, la ya'tikuma ta'amun min manazilikuma turzaqanihi tut'imanihi wa ta'kulanihi illa naba'tukuma bita'wilihi bigadrihi wa launihi wal wagad alladhi yasilu fihi ilaikuma. Jadi tidak datang makanan ke rumah kalian yang kalian makan kecuali aku beritahukan kepada kalian berdua dengan takwilnya, ukuran makanan itu, warnanya, waktunya, yang mana makanan itu akan sampai kepada kalian berdua. Qabla an ya'tiyakuma. Jadi nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Ya. Qabla an ya'tiyakuma. Lah mereka berdua mendengarkan Nabi Yusuf mengatakan akan disampaikan ke mereka makanan yang bakal sampai ke mereka. Bukan hanya kapan sampainya, tapi juga macamnya. Lah saat itu tidak ada yang bisa seperti itu kecuali tukang sihir. Hanya mereka ngomong kepada Nabi Yusuf, hadza fi'lul arrafin wal kahana. Ini adalah perbuatannya tukang sihir. Famin aina laka hadzal ilm? Dari mana kamu belajar atau mengetahui ilmu ini? Katanya Nabi Yusuf, ma ana bikahin. Aku bukan penyihir. Wa innama, hanya saja aku mendapatkan itu semua zalikuma mimma 'allamani rabbi. Aku mendapatkan itu dari apa yang telah Allah ajarkan kepadaku. Nah, karena para nabi itu mengetahui segala sesuatu dari Allah dengan wahyunya, seperti para aulia dengan karomahnya. Jadi Allah yang ngasih tahu, Allah yang memberitahu. Para aulia itu bisa tahu kita habis melakukan apa, dengan siapa, bukan karena mereka penyihir atau peramal, enggak. Mereka mengetahui itu dari Allah. Allah yang memberitahu mereka dengan ilham yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Lah mereka mendapatkan itu dengan ibadah, kebaikan, ketaatan, yang lain sebagainya. Dapat mereka, sehingga mereka bisa mengetahuinya. Para nabi juga gitu. Para nabi itu
mengetahui yang bakal terjadi dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberitahu, datang Jibril menyampaikan ini itu dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka adalah orang yang dipilih sama Allah untuk menjadi nabi atau menjadi rasul yang gunanya adalah mengajak orang beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman sehingga beriman. Orang yang nggak ngerti sehingga mengerti. Itu nabi, rasul. Lah, perlu penguat, perlu pendukung. Di antaranya apa? Mukjizat atau wahyu yang sampai kepada mereka, baik itu tentang keadaan zaman atau yang lain sebagainya. Ya Allah memuliakan mereka dengan itu semuanya. Tapi penyihir atau peramal juga memiliki kemampuan itu. Bedanya mereka bukan dari Allah tapi dari setan. Beda, dari setan sama dari Allah nggak sama. Deloken wong itu sak padha. Kalau para aulia itu wajahnya bercahaya, bersinar, dilihat itu nyenengno. Kalau kita melihatnya itu mengingatkan kita kepada Allah. Kalau penyihir, peramal, ditelok ndak nyenengno. Wis elek. Kadang kumisnya dipanjangkan. Kadang jenggotnya dipanjangkan sak kumisi. Semerawut. Mari ngono. Kebanyakan, enggak semuanya, kebanyakan. Gawe ireng-ireng kabeh. Ireng. Kan seneng peteng-peteng. Makanya koncone nyamuk. Koncone cebol. Ndak seneng dicelok, ndak nyenengno. Bukan ingat Allah, tapi ingat setan kita. Kalau para aulia dilihat ingat Allah, kalau mereka ingat setan, ingat demit, ingat yang menakutkan. Beda. Kenapa? Mereka mengetahui lewat jin, lewat setan. Nah setan mencuri kabar. Kabar yang dicuri disampaikan ke mereka. Jadi mereka ini anak buahnya setan, mengajak orang untuk menyembah atau mengagungkan setan, walaupun dengan cara yang samar, yang tidak terlihat. Lah mereka ngomong ini adalah apa? Perbuatannya peramal, katanya Nabi Yusuf. Enggak, aku bukan peramal, katanya Nabi Yusuf. Tapi aku mengerti ini dari apa yang telah diajarkan Allah Tuhanku kepada aku. Dzalikuma, bahwasanya itu ilmu mimma 'allamani Rabbi, di antara yang telah diajarkan Tuhanku kepadaku. Lah dengan apa Nabi Yusuf bisa mendapatkan pelajaran itu dari Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya apa? Inni taraktu, sesungguhnya aku taraktu meninggalkan millata, ajaran atau agama kaumin, satu kaum yang mana kaum itu la yu'minuna billahi, tidak beriman kepada Allah, wahum bil akhirati, dan mereka dengan akhirat hum kafirun, tidak beriman, kafir. Jadi aku mendapatkan ini dari Allah, di antaranya karena apa? Karena aku tidak mengikuti ajaran atau agama orang-orang yang tidak beriman daripada kaumku, baik itu tidak beriman dengan akhirat atau tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala.
Orang itu kalau berada di daerah, pastinya turun menurun akan mengikuti yang ada, kan gitu ya. Mengikuti yang ada. Misalnya ini, kita tinggal di atas gunung. Perbuatan mereka itu seperti ini, khususnya di bulan ini atau di bulan itu. Kita karena hidup di situ dari kecil sampai besar, ya akhirnya kita ngikuti. Kenapa? Kita nggak mengetahui ini benar atau salah, sesuai atau enggak, kita nggak tahu. Sehingga kita mengikuti aja. Apalagi ada orang-orang yang kita anggap mengerti, faham, mengikuti hal tersebut. Akhirnya kita apa? Ikut juga. Ikut juga. Tapi yang ngerti, misalnya mereka keluar, belajar, tahu benar, oh ternyata yang dilakukan orang desaku itu nggak benar. Adanya penyimpangan itu. Penyimpangannya di mana? Oh di sini, di situ. Tahu. Oh ini berarti tidak beriman ini kepada Allah. Atau kalau dia beriman berarti dia melakukan kemusyrikan ini. Ada penyekutuan dengan selain Allah. Tahu kalau dia keluar. Makanya yang keluar, apalagi dia belajar, itu ketika kembali diperintahkan untuk apa? Mengajarkan kepada mereka. Ya, mengajarkan kepada mereka apa yang harus mereka ketahui, apa yang harus mereka pahami. Nah, Nabi Yusuf meninggalkan ajaran atau perbuatan kaumnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggalkan. Lah ditinggalkan, siapa yang diikuti? Wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Aku mengikuti ajaran daripada kakek-kakekku. Siapa? Ibrahim. Yang mana Ibrahim memiliki anak Ishak. Ishak memiliki anak Yaqub. Jadi aku mengikuti ajarannya ayahku, ayahku mengikuti ajaran ayahnya Ishak, Ishak mengikuti ajaran ayahnya Ibrahim. Jadi menjaga. Ibrahim mengajarkan kepada Ishak, apa yang diajarkan oleh Ibrahim dijaga oleh Nabi Ishak, dipertahankan. Nabi Ishak mengajarkan kepada Nabi Yaqub, dipertahankan oleh Nabi Yaqub, diajarkan kepada anak-anaknya, diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kita juga gitu. Kita ini mendapatkan pelajaran, jangan yang kita dapatkan kemudian kita taruh samping, ngikuti yang sudah ada. Kalau yang sudah ada benar nggak masalah, tapi kalau yang sudah ada salah, ya jangan diikuti, rubah. Jangan mengikut-mengikut. Lalu terus buat apa belajar? Mondok. Kadang kita bingungnya gitu loh. Mondok tahunan. Insya Allah ibarat kitab itu luar kepala. Husnudzonnya ya. Luar kepala. Luar kepala itu lupa atau luar kepala itu wis nemen hafalnya wallahu alam. Tapi kebiasaan yang salah di daerahnya itu diikuti. Terus buat apa mondok lama-lama? Apa hasilnya? Bukan nggak ada ustadz, di daerahnya ada ustadz. Bahkan dia mentokohkan dirinya, tidak ditokohno. Ada yang gitu, ada yang memang ditokohkan, tapi kesalahan yang ada dari kebiasaan itu nggak ada protesnya, dia diem. Itu terjadi ya, coba mandikan jenazah, hukumnya sunnah.
Bener, sunnah. Mandikan jenazah di dalam ruangan itu sunnah. Wajib memandikannya. Tapi dalam ruangan tempat atasnya tertutup sunnah. Nah terus kalau sunnah dihilang no, dari sunnah ini dihilang no, ini dihilang no, ini dihilang no, terus mari kono buyar sunnah. Makanya tambah akhir zaman tambah orang tidak mengerti tentang sunnah. Lah masalahnya terkadang ketika orang tuanya yang meninggal dia juga berbuat seperti itu. Lah goblok kayak apa mondok biyen niku. Buat apa belajar? Kalau mengikuti yang ada, berubah harus. Kadang teman-teman ini enggak bahas yang lain, teman-teman kadang ngaji loh. Ngaji, yang hadir Senin, yang hadir Selasa, yang hadir Jumat, yang hadir Ahad. Ambek sing ndak ngaji lu podo ae. Jenazah 3/4 atau celana panjang kaosan. Lah opo gene kon lu ngaji? Lu bener nggak salah kamu nutup aurat. Tapi ini kan mati, mengingatkan kepada kamu kepada akhirat. Ya rubahlah pakaian kamu untuk kematian. Masa kita bisa ngikuti kalau walimaan atau kalau resepsi? Oh resepsi kelambine iki, lah kematian. Ngikuti yang orang-orang itu. Lah kamu belajar buat apa gunanya melu pengajian? Ikut pengajian gunanya apa? Ya harus berubah, harus tampil beda. Menerapkan apa yang kita dapat. Mondok juga gitu, jenazah sunnah. Amalkan, terapkan, tutup atasnya. Ini yang sunnah. Yang wajib, auratnya mayit itu harus tertutup. Ini menentok, auratnya buka. Perlu tidak tahu. Kalau dia ngomong nggak tahu, bohong. Kelihatan kok. Ketahuan kok. Apalagi yang keluar masuk. Nggak ada perlunya dia keluar masuk ke opo. Bukan tontonan. Keluar masuk gantian. Mari iki, mari iki gitu. Perlunya apa? Sunnahnya mandikan itu apa? Satu orang yang mandikan, ada 2 atau 3 orang yang membantu atau 4 orang yang membantu. Jadi 1 yang memandikan, 4 yang membantu. Cukup. Lah yang keluar masuk ini apa perlunya? Ada yang perlu. Ada yang bagian nyiram, ada yang membagian membalak-balikkan kanan, kiri. Ya kan perlu bantuan itu. Selain mereka nggak perlu masuk. Ini enggak. Sudah mayitnya terbuka auratnya, kemudian ada yang keluar masuk, diem. Nah, kamu jadi toko ini apa? Ini kalau menurut saya seperti pakaian yang dijual di toko yang nggak layu. Punya ilmu nganggur nggak bisa merubah. Punya ilmu nganggur nggak bisa merubah. Tapi kalau acara minta dia yang mau idho. Kalau acara minta dia yang doa. Loh, kenapa mau idho ini ada perbuatannya tidak sama itu apa? Makanya yang lihat-lihat daerah-daerah itu, ya Allah sakno pancet tidak berubah-berubah. Yang ada malah tambah parah. Naudzubillah min. Nah, ini lihat. Nabi Yusuf mengikuti apa yang telah diajarkan ayahnya. Siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub mengikuti apa yang diajarkan oleh ayahnya Nabi Ishak. Nabi Ishak mengikuti apa yang diajarkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Loh, bagus. Turun menurun itu dilestarikan. Amaliyahnya, ibadahnya, ilmunya. Kita juga gitu. Harus beda. Ikut ngaji sama ndak ikut ngaji beda, apalagi mondok sama nggak mondok harus beda. Kalau podo lagi apa mondok? Apa manfaatnya? Loh iya, walau saya pernah mondok tapi tidak lulus. Podo aja jenenge to mondok. Walaupun 1 tahun, apalagi beberapa tahun, lek podo kayak apa? Beberapa tahun itu
sudah banyak yang kita dapat. Kenapa? Kalau mereka mencari ilmunya seminggu sekali atau seminggu dua kali, lah kamu di pondok 1 tahun, 1 hari berapa kali kamu bisa dapat ilmu? Bendino, bukan 1 minggu beberapa kali, tapi bendino. Bukan hanya 1 materi, tapi beberapa materi. Ada fikih, ada hadis, ada tafsir dan yang lain sebagainya. Paham ya? Lah itu harus. Lihat Nabi Yusuf. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti ajaran ayah-ayahku yaitu Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Maka nalana anusyrika billahi min syai'. Maka nalana, tidak semestinya bagi kami an-nusyrika billah min syai', menyekutukan Allah dengan sesuatu. Enggak sepantasnya kita menyekutukan Allah. Kita menyekutukan Allah ini, kalau kita membandingkan sesuatu itu kan harus ada imbangnya. Seimbang kita bandingkan masuk akal. Tapi kalau nggak seimbang dibuat perbandingan, ya nggak masuk akal. Kasih iki pinter bala-balane. Me padha mek Messi. Yo ado. Lek me padha mek Messi, bukan hanya timnas. Bukan hanya timnas. Bukan hanya masuk timnas tok wis kabehne. Lho iki mlebu timnas enggak kok dipodhono ambek Messi. Mlebu timnas lho ndak. Dipodhono ambek Messi. Dia goblok sing modokno. Paham ini maksudnya? Nah, lah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Lah sesuatu ini sebanding tidak dengan Allah? Tidak sebanding kita menyekutukan. Makanya nggak semestinya kita menyekutukan Allah. Tidak sepantasnya kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kenapa? Sesuatu apapun tidak sama sekali sebanding dengan Allah. Karena Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'. Lah yang menyekutukan Allah itu adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak sebanding. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak sebanding. Bodoh dia. Bodoh. Nah, makanya orang-orang yang bodoh yang menyekutukan Allah. Makanya Nabi Yusuf di sini bersyukur. Kenapa? Dijaga oleh Allah, tidak sampai melakukan kemusyrikan. Dari ayah ke ayah, dari kakek ke ayah, atau dari ayah ke anak, ini dijaga oleh Allah dari kemusyrikan. Artinya apa? Dari penyimpangan. Karena turun itu bisa ke bawah berubah. Kalau yang di bawah tadi ini enggak benar membawanya, enggak kuat membawanya, ada penyimpangan. Karena yang diajarkan itu bukan sesuatu yang ringan, yang mudah, enteng, gampang. Enggak, berat untuk dijaganya. Mungkin disampaikannya mudah, diajarkannya gampang untuk menerimanya, tapi membawanya, menjaganya, ini berat. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Jangan kita kira sekarang kita lihat, oh ini cucunya Habib ini, atau ini cucunya Kiai ini, Masya Allah ini. Apa yang diajarkan ayahnya, apa yang biasa dilakukan ayahnya dijalankan. Jangan kira dia mudah menjalankannya, berat. Butuh kesabaran itu. Butuh kesabaran. Kenapa? Harus mengorbankan kesenangan dirinya demi apa yang dilakukan oleh ayah-ayahnya. Coba lihat, sebelum ayahnya meninggal atau sebelum orang tuanya meninggal,
mungkin dia hadir jarang. Mungkin ya, hadir jarang. Kemana? Wah, jalan sana, jalan sini, jual ini, jual itu, dagang ini, dagang itu, sehingga hadir aja jarang. Tapi ketika orang tuanya meninggal, posisinya dia yang menggantikan, dia harus meninggalkan kebiasaannya tadi itu. Yang dia asik, seneng ini, seneng itu, ditinggalkan demi menjaga. Lu berat itu. Jangan dikira enteng, berat. Lah kalau mereka berhasil menjalankan apa yang dijalankan orang tuanya, bahkan bisa mengembangkannya dengan baik, ini berhasil. Tapi kalau merusak, kacau semua sudah. Kacau semuanya. Akhirnya apa? Hilang. Orang tuanya bangun susah payah, anaknya dengan mudah menghancurkannya. Selesai. Orang tuanya dulu alim, ahli ibadah, masya Allah. Tapi sakno sayang, anaknya ndak ono sing dadi, ndak ada yang meneruskan. Loh, semuanya orang menyayangkan. Semuanya orang menyayangkan. Tapi kalau mengikuti ayahnya, penerus anaknya, penerus ayahnya. Karena ayahnya mendapatkan, lah Nabi Yusuf di situ bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dijaga dari kemusyrikan sehingga dapat melestarikan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Lah itu disyukuri dengan mengatakan dzalika min fadlillahi alaina. Dzalika yang mana itu semuanya yaitu bebas dari kemusyrikan dan mendapatkan ilmu, bisa mentakbir atau mentakwil ar-ru'ya, mimpi, min fadlillahi alaina, daripada karunia-Nya Allah yang diberikan kepada kami. Karunia-Nya Allah yang diberikan kepada kami, yaitu bisa berdakwah, mengajar dan yang lain sebagainya. Akan tetapi walakinna aktsaran nasi la yashkurun, akan tetapi banyak orang yang tidak bersyukur. Siapa mereka banyak orang itu? Al-kuffar, orang-orang kafir. La yashkurun, mereka tidak bersyukur. Artinya apa? Diajak untuk beriman, nolak. Diajak untuk beriman, ayo beriman kepada Allah, nolak. Ini namanya apa? Nggak syukur dia. Ada yang mengajak, nggak mau. Ada yang memahamkan, nggak mau. Ada yang mengajari, nggak mau. Kan enak sebetulnya. Kita nggak nyari, dicari. Kita nggak nyari guru, tapi datang gurunya. Kan enak. Mestinya kita apa? Dengan datang guru, sebelum kita diajari apapun, kita sudah patut bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah ada guru. Yang kedua, kalau dia mengajarkan kepada kita, bersyukur lagi kita. Alhamdulillah kita diajari ilmu. Mestinya gitu. Lah ini nggak ada guru, seneng. Alhamdulillah nggak ada guru, jadi kita bebas di sini. Ya, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, nggak ada yang menghalangi. Nggak harus ngomong haram, nggak harus ngomong bid'ah, bebas. Bodoh ini. Apalagi diajak untuk mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, nolak. Sama dengan orang diajak makan makanan yang nikmat, nggak mau. Padahal perutnya ya kosong. Perutnya kosong. Diajak untuk makanan-makanan yang nikmat, bukan hanya sekedar makanan, nggak mau. Kan bodoh berarti namanya. Ini makanan daging misalnya, atau ikan misalnya, dengan masakan yang enak, nikmat, diajak nggak mau, berarti nggak bersyukur dia. Ada yang mengajak tapi dia nggak mau.
Nah, diajak untuk beriman menolak. Nah, itu makanya katanya walakin aktsaran nasi la yashkurun. Lalu kembali lagi Nabi Yusuf ngomong kepada mereka, ya sahibai sijni. Nah, tapi akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, ini Nabi Yusuf ketika berada di penjara itu benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga gitu ya. Di mana kita berada, ambillah dalam keberadaan kita itu kesempatan bisa menyadarkan orang yang lupa atau memahamkan orang yang nggak ngerti. Nah, tentunya dengan cara-cara yang baik, yang lembut, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dimanfaatkan keberadaannya di penjara itu. Untuk apa? Mengajarkan kepada mereka. Dengan apa? Itu tadi, aku bisa mentakwil mimpi. Mereka butuh bantuan, dibantu sama Nabi Yusuf. Yang sakit diurus dan yang lain sebagainya. Akhirnya ketika mereka mengatakan, wah ini sama dengan penyihir. Oh, enggak, beda. Ini diantara yang diajarkan Allah Tuhanku kepadaku. Dengan apa? Aku bisa mendapatkan ini karena aku meninggalkan ajarannya kaumku yang mereka tidak beriman kepada Allah dengan mengikuti ajarannya ayahku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Loh, mengajak mereka untuk beriman, menjauhkan mereka daripada pikiran-pikiran yang ada sebelumnya dari sihir dan yang lain sebagainya, untuk apa? Mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mudah-mudahan ya, kita bisa mengambil banyak manfaat dari cerita yang telah kita ceritakan daripada ceritanya Nabi Yusuf alaihis salam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.